Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Di sini saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya lebih fokus dalam readingan-readingan tarot ya dengan zodiak-zodiak selanjutnya. Di sini saya menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi teman-teman semua, bisa jadi cocok ataupun sebaliknya. Maka jika terjadi sebaliknya, energi teman-teman jangan dipaksakan ya. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Pemilik hidup. Saya akan mulai saja readingan hari ini untuk zodiak Aries dengan tema sosok yang mendampingimu. Kita akan lihat sosok seperti apa yang selama ini mendampingi Aries. Saya akan mulai mengocok kartunya. Teman-teman boleh fokus agar energi teman-teman bisa dapat saya rasakan. Kartunya akan saya pilih secara acak. Untuk zodiak Aries, sosok yang mendampingimu. Kita lihat di kartu pertama, sosok yang mendampingimu adalah seseorang yang tenang, memiliki jiwa dan pemikiran yang tenang, serta di sini ada finansial yang baik ya, ada kecukupan di dalam diri Aries ya, akan berbuah hasil yang selama ini Aries kerjakan ya, akan ada ketenangan di dalam jiwa, di dalam pikiran, bahkan di dalam finansial kehidupan Aries. Kemudian ya, sosok yang mendampingimu, seseorang yang tenang ya, dia pekerja keras, dia orang yang tekun, rajin, maka sosok ini kita bisa melihat bahwa dia bisa melakukan apa yang dia kerjakan dengan tekun, maka hasilnya akan nampak. Hasilnya sudah mulai kelihatan di sini, bahkan dia bisa dengan bersantai ya menatap semuanya apa yang dia lakukan selama ini dalam proses kehidupannya. Di sini ya akan ada cinta ya, akan ada cinta, sosok yang mendampingimu, orang yang penuh cinta, kasih sayang, bahkan ada kebahagiaan di sini, akan ada keterbukaan satu dengan yang lain ya. Ibaratnya tidak ada yang tertutupi di antara kalian, komunikasi kalian sangat baik, bahkan apa yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan bersama, kalian perjuangkan bersama. Namun tetap berhati-hati karena cobaan di sekeliling akan ada, jangan sampai akan menghadirkan pihak ketiga yang datang untuk menghancurkan hubungan kalian. Harus tetap waspada ya, lebih mempererat lagi tali kasih di antara kalian, lebih mempererat lagi kepercayaan satu dengan yang lain, harus saling lebih menghargai. Di sini ya akan ada ketenangan atas hasil dan capaian yang sudah didapatkan ya bersama. Akan ada suatu prestasi yang menghampiri Aries, menghampiri dirimu, karena ibaratnya
pekerjaanmu, usahamu telah kamu lakukan ya, dengan semua tantangan dan lika-liku yang kamu lewati, maka kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi targetmu. Kamu akan menggenggamnya dan memperhatikannya dengan baik agar tidak akan jatuh, tidak akan terlepas dari genggamanmu karena ini adalah hasil keringatmu, hasil kerja kerasmu yang membuat kau juga merasakan kebahagiaan tersendiri karena sudah mencapainya, sudah menggapainya. Di kartu ini ya, sosok yang mendampingimu seseorang yang pemikirannya berbeda ya, berbeda denganmu, berbeda dengan orang lain karena ibaratnya tujuannya memang sama ya, tetapi pola pikir jalannya saja yang berbeda. Tapi ibaratnya di sini pemikirannya saja yang berbeda, cuma tujuannya tetap sama. Namun nampak bahwa harus ada kecocokan di antara kalian, harus ada kecocokan ya. Walaupun memang prinsipnya akan berbeda, tujuannya sama ya. Ini memang pola pikirnya berbeda, namun ya tujuannya sama, sama ke depannya akan baik-baik saja. Di sini akan ada roda keberuntungan untuk Aries ya. Orang yang mendampingimu penuh dengan keberuntungan. Ketika kamu berada di posisi teratas, maka kamu jangan sekali-sekali selalu melihat ke atas. Namun, bolehlah menengok ke bawah, melihat bagaimana perjuanganmu mencapai puncak kejayaan, mencapai puncak keberhasilan ya. Itu sebagai bahan pembelajaran hidup ya. Ketika kita sampai di puncak, jangan lupa bagaimana prosesnya hingga kita sampai di puncak. Di sini juga nampak bahwa ketika kamu berada di titik terendahmu, kamu jangan kecewa, kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Prosesmu akan membawamu pada puncak kejayaan, maka kamu harus tekun, kamu harus ikhlas menjalani, kamu harus berserah diri ya. Di sini ketika berada di puncak pun kamu harus berhati-hati, jangan sampai kembali kepada titik nol. Berikut di sini sosok yang mendampingimu, menjagamu dengan baik ya, melindungimu, tetapi ini membuatnya merasakan kesepian karena terlalu menjaga, hal yang membuatnya merasa berharga, tetapi dia dalam kesendirian. Maka sebagai refleksinya adalah boleh kita menjaga, tetapi tidak boleh mengikat begitu. Tidak boleh mengikat karena ibaratnya sesuatu yang diikat itu juga nampaknya sangat berlebihan ya. Kita menjaga seseorang ya menjaga semampu kita. Lebih dari itu ya kita berserah kepada sang pemilik hidup. Di sini akhirnya menimbulkan adanya kesendirian. Kamu termenung ya karena hidupmu seperti itu saja ya. Kamu harus bergaul, kamu harus membuka diri agar kedepannya ya kehidupanmu itu lebih berwarna. Kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa bercerita. Jadi tidak seperti itu saja, tidak monoton seperti penyendiri, introvert ya. Di sini ketika kamu menghadapi masalah ya Aries, sosok yang mendampingimu, orang yang dewasa, orang yang sebenarnya sudah tahu jawabannya, tinggal dia merefleksikan saja dan mencari cahaya di dalam dirinya. Cahaya itu berarti jawaban yang ada di dalam dirinya. Dia mampu menyelesaikan permasalahannya, bahkan dia tahu bagaimana harus bertindak. Tetapi di balik ini semua ya, dia hanya mencari cahaya, penerang, pelita di dalam hatinya, seperti apa jalan keluar yang baik ya, penuh perenungan ya. Ini ibaratnya berpikir secara matang, berpikir secara kritis agar kedepannya tidak salah jalan.
Di sini akan ada penyambutan orang yang mendampingimu ya, penuh dengan kehangatan, penuh dengan senyuman, penuh dengan kasih. Karena dia menyambut Aries dengan sangat baik, Aries pun begitu, sebaliknya ya, akan ada timbal balik yang baik, saling memberi ya, saling melengkapi, saling menutupi ya. Ibaratnya pasangan yang cocok ya, pasangan yang klop seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada kemakmuran ya, kestabilan dalam sisi emosi, dalam sisi berpikir, dalam sisi finansial ya. Di sini merupakan kartu yang baik ya, sosok yang mendampingi Aries ya, ibaratnya sudah mencapai titik pencapaian yang baik ya. Karena ibaratnya sudah lengkap semuanya di sini. Tinggal ya kembali kepada diri Aries, lebih memperbanyak diri untuk bersyukur, lebih memperbanyak diri untuk ikhlas menjalani hari-hari ke depannya. Kamu harus berhati-hati Aries, karena bisa jadi orang yang ada di sampingmu, ya, orang yang mendampingimu, seseorang yang licik, yang ingin mengambil sesuatu yang berharga ketika kamu sudah mencapai puncak kejayaanmu, sudah mencapai titik kestabilan dalam hidupmu, maka akan muncul sosok ini. Sosok yang ibaratnya hanya mengambil keuntungan ya dengan cara yang licik, dengan cara yang tidak baik ya, berpikir jahat terhadapmu. Maka kamu harus berhati-hati karena kartu dari awal ya. Kartu dari awal ini kartu yang baik semua ya untuk Aries. Tetapi di akhir kartu ini yang menunjukkan bahwa di balik semua kartu yang baik ada tersisip ya. Sisih di mana seseorang memanfaatkanmu, hanya ingin mengambil keuntungan darimu, mengambil sesuatu yang berharga daripada dirimu ya. Jadi ini harus berhati-hati, berjaga-jaga lebih baik ya untuk Aries. Untuk memilih seseorang yang mendampingimu ya. Jangan sampai kamu salah memilih. Jangan sampai juga kamu terperosok ya. Dari titik kejayaanmu malah kembali ke titik nol karena seseorang yang mendampingimu ya. Orang yang hanya ingin mengambil bagian ya. Bagian yang berharga daripadamu, hanya memperdayaimu, hanya ingin mengambil keuntungan sepihak daripadamu. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk Aries. Kita bertemu di readingan selanjutnya. Terima kasih.